Kita semua setuju kalau iPhone itu harganya mahal banget untuk kebanyakan orang, terutama bagi aku dan beberapa mahasiswa yang belum punya pendapatan sendiri dan tentunya masih mengharapkan duit orang tua. iPhone yang paling murah itu aja, kayak contohnya iPhone 11 dan iPhone SE Gen 3 itu aja harganya 8 juta, apalagi yang kayak 13 series yang harganya ya gitu lah, tau lah sendiri. Tapi what about iPhone second tuh, yang terutama X internasional. Melihat harga yang murah itu jadi ya penasaran loh. Jadi aku beli. Jadi iPhone second ini worth it gak sih? Atau enggak? Untuk pertama, yuk bicarain dulu soal desainnya. Udah jelas banget sih iPhone 7 ini desainnya udah sangat kuno banget, dengan bezel layarnya yang tebal dan ukurannya kecil di zaman HP dengan layar yang super gede dan badan yang sangat bongsor. Tapi ukuran yang kecil ini jadi suatu kelebihan dari HP ini. Dan berat 138 gram dan ketebalan 7,1 mm. Gak banyak sih HP yang seringan, setipis dan sepackable kayak gini. Materialnya terbuat dari aluminium dan yang aku pakai ini varian jet black dengan finishing glossy. Dan jujur ada sih banyak yang aku pengen omongin soal finishing ini, tapi pendeknya itu finishingnya itu mewah dan enak banget di tangan, walaupun akhir-akhirnya sih selalu dipakein case karena mudah banget tergores. Untuk proteksi, iPhone 7 ini juga menawarkan sertifikasi water resistant IP67. Nice, tapi aku nggak rekomend sih untuk mencobanya karena mengingat umurnya yang udah tua banget dan aku takutin lemnya udah ngupas, jadi ya I'm not recommend that. Terus lanjut ngomongin layar mungilnya ini yang ukurannya 4,7 inci dengan resolusi HD 1334 x 750 dengan PPI 326 di HP ini. Kalau untuk sekarang sih ukuran dan resolusi itu sucks banget dan payah lah. Apalagi layarnya ini masih 60 Hz, gak kayak HP lain yang di harganya. Tapi keunggulannya sih untuk pemakaian bisa pakai satu jari aja dan pokoknya nggak kayak HP sekarang lah yang kadang harus ngeraih yang layar atasnya itu, jadi ya agak lebih mudah lah dientengkan. Dan untuk layarnya HD ini kualitasnya lumayan jernih dan akurat untukku. Mungkin karena layar retina display itu emang sebagus itu ya, atau karena udah support DCI P3 white color gamut dan ditambah lagi kecerahannya udah bisa sampai 700 nits di auto brightness. Masih lumayan kompetitif sih untuk harga 2 jutaan di tahun 2022. Terus di bawahnya ada home button ikoniknya iPhone dengan Touch ID yang di iPhone 7 ini dirubah jadi solid button yang ditenagai oleh Taptic Engine untuk efek click or press-nya. Awal pertamanya sih emang agak aneh banget sih karena bukan tombol beneran, tapi ya udah pakai 3 bulan lumayan meyakinkan, kayak tombol yang bisa ditekan beneran walaupun cuma efek dari mesin getaran, tapi main sih oke. Di bawahnya lagi ada speakernya ini dual stereo dengan tambahan yang di atas di earpiece itu. Baguskah dual stereo ini? Kalau dibandingin sama HP utama aku, Poco F1, menurutku bagus sih. Suaranya ini lebih kayak rich, walaupun sayangnya agak kurang melegar atau besar aja suaranya.
Lanjut lagi soal isian dari iPhone 7 ini. iPhone 7 ini memiliki spesifikasi chipset quad-core A10 dengan pabrikasi 16 nanometer, GPU Power VR Series 7XT Plus dengan RAM 2 GB, LPDDR4 dengan memori 128 GB, baterai 1960 mAh dengan sistem operasi iOS 15.5. Dari tes Antutu yang gue coba, iPhone 7 ini mendapatkan skor 269.012. Untuk Geekbench, iPhone 7 ini mendapatkan skor 760 untuk single core, 1378 untuk multicore. Kalau dibandingin sama generasi selanjutnya, terutama iPhone 7, ya udah jelas banget sih ini ketinggalan banget, soalnya udah tua. Tapi kalau untuk harga 2 jutaan masih oke, masih lumayan, masih bisa diajak ini. Walaupun mungkin adalah mesin lain yang lebih canggih, yang lebih bagus pabrikasinya. Kalau untuk gaming atau main game 3D lah, yang terutama yang game berat-berat gitu, bisa sih jalan sampai setidaknya 30 menit sayangnya sebelum HP-nya jadi panas banget atau overheat, mulai frame drop. Bahkan ada beberapa game yang sampai force quit sendiri karena overheatnya tuh. Bahkan gue juga pernah ngezoom atau Gmail pun dan mengalami hal yang sama. Jadi ya ini nggak bagus sih kalau kalian expect untuk melakukan hal yang intensif, yang berat-berat untuk gaming lah. Tapi kalau untuk performa harian yang tentunya nggak berat, yang ringan aja kayak buka sosmed, dengerin lagu, liatin webtoon, lancar banget sih pastinya dan nggak berat. Oh iya nih, soal baterai. Semua orang juga setuju nih kalau bagian ini yang paling jelek di iPhone itu. Setidaknya kalau di zaman iPhone 13 udah berubah sih, udah improve banget. Tapi kalau yang waktu gue pakai iPhone 7 ini, gue nggak nyangka banget kalau baterainya tuh seboros itu. Untuk pemakaian normal aja kayak sosmed, dengerin lagu, pokoknya nggak berat-berat amat. Kalau pemakaian terus menerus sih, expect aja bawa charger atau powerbank lah biar nyaman. Karena yang gue pakai itu bisa nyampe 2 jam, malah kurang, malah ada bisa. Kalau untuk nonton video nih kayak di YouTube atau streaming film lah kayak di itulah, dari 100% bisa habis 20% dalam sejam itu. Kalau untuk main game nih yang berat, yang intensif 3D kayak itu, kalau dalam jangka waktu 30 menit itu bisa habis 50% dari 100% itu. Gila banget kan. Gimana juga kecepatan chargingnya, aku ngitungnya ini dari 20% karena di bawah 20% itu nggak baik untuk kesehatan baterai health-nya. Rata-rata sekitar 1,5 jam atau paling lama 2 jam lah, mungkin normal sih. Tapi untuk ukuran sekecil itu lumayan lama banget sih. Dan bagian yang aku paling suka dari HP ini softwarenya itu iOS. Gak usah basa-basi lagi sih, iOS itu emang juara banget kualitasnya. Supportnya tanpa omong kosong, integrasi software dan hardware yang benar-benar kuat, peduliin privasi pengguna, dan udah itu supportnya excellent banget. Kayak iPhone 7 ini keluar dari 2016 dan masih aja disupport sampai hampir 6 tahun. Ya sayangnya sih tahun ini nggak dapet iOS 16. Tapi ya mana ada HP Android yang bisa sampai segitu kan. Walaupun kedengarannya sesempurna itu, tetap aja ya ada kurangnya. Contohnya aja kurangnya pilihan atau kustomisasi dalam untuk utak-atik HP ini, dan pilihan untuk install aplikasi dari luar App Store. Jadi ya setiap OS itu ada plus dan minusnya, nggak selalu bagus atau jelek, tergantung preferensi atau pilihan orang aja sih. Lanjut lagi ke performa kamera. Kamera yang dipakai itu 12 megapiksel dengan OIS aperture f1,8 dengan ukuran sensor 1/3 inci dengan focal length 28 mm. Kamera iPhone ini masih lumayan oke lah dan bersaing
dibanding HP yang di harga 2 jutaan lain. Foto yang dihasilkan bagus, jernih, dinamik range yang lebar dengan warna yang lumayan akurat dengan apa yang kita langsung lihat. Kelemahan iPhone 7 ini kayak nggak adanya mode potret karena butuh kamera tambahan lagi, yaitu kamera telephoto yang cuma ada di iPhone 7 Plus, dan kemampuan low lightnya yang agak udah nggak sekuat dulu, tapi masih terbantu lah dengan kehadiran OIS ini. Kalau soal video, iPhone 7 ini mendukung perekaman 4K 30 fps dan hebatnya sekaligus dengan stabilasi IIS. Dan untuk hasilnya jangan ditanya lagi, ini iPhone sih, pasti bagus. Anjir. Jadi, apakah iPhone 7 second ini worth it dibeli? Untuk HP-nya sih agak kurang worth it. Baterainya kecil, boros, layarnya juga kecil, dan paling penting itu udah nggak dapat update iOS lagi sayangnya sih. Aku lebih rekomenin iPhone XR atau iPhone 11 soalnya masih agak future proof. Tapi kalau ya sebagai HP buat sekunder, butuh detox, pokoknya bukan untuk penggunaan serius, pasti rekomen lah. Dan oke aja untuk dipakai untuk 3 tahun atau beberapa tahun ke depan karena stabilnya iOS ini, dan paling plusnya itu ukuran dan bobotnya itu yang paling kecil dan ringan. Tapi ya terakhir kali perlu dicatat karena ini iPhone X internasional, bukan yang beneran resmi dari iBox. Kalau misalnya kalian ada masalah dengan HP-nya, agak bakal tricky sih atau susah gampang diatasi. Apalagi kalau kalian beli dari online, permasalahan kayak ini, ternyata hardware iPhone kalian itu rekondisi atau refurbish, atau iPhone kalian itu rusak gara-gara update software. Ini tentunya sih bakal thrill breaker bagi beberapa orang, dan tentunya aku lebih saranin mending beli iPhone resmi atau iBox karena kualitasnya pasti lebih terjamin. Tapi kalaupun kalian tetap berani mau beli iPhone X internasional, aku saranin beli di toko offline supaya kalian bisa bener-bener cek kondisi HP-nya itu, ataupun kalau online cari yang bener-bener terpercaya, jangan asal yang murah doang. Jadi sekian dari video kali ini, dan makasih banget udah nonton. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like dan subscribe juga ya, biar nggak ketinggalan video lainnya. Dan bye, see you later.